bertanya langsung pada narasumber. Oke, narasumber pertama kita kali ini adalah seorang dokter. Ya, kali ini kalau bicara soal dokter hari ini lagi ini ya, semua orang butuh dokter nih, sangat setiap saat butuh dokter, apalagi saat-saat COVID gini. Jadi dokter menjadi garda terdepan dan para perawat. Dan hari ini akan hadir Dokter Fala Adinda, di mana beliau ini adalah relawan COVID-19 gelombang kelima dari Rumah Sakit Wisma Atlet yang tentunya Bapak Ibu semua tahu karena setiap hari beritanya di sana. Dan tentunya hari ini Dokter Fala Adinda akan bicara tentang bagaimana sih mestinya kita sebagai entrepreneur itu tidak terpengaruh hoax. Jadi jangan sampai jadi entrepreneur yang katanya smart, katanya pinter, kena hoax gini aja udah langsung terpengaruh ya. Maka hari ini kita undang Dokter Fala Adinda untuk menjelaskan kepada Sobat Expo semuanya agar para pebisnis atau Sobat Expo semua bisa terhindar dari COVID. Apa sih yang mesti dilakukan agar kita terhindar dari COVID? Kita langsung sapa. Selamat pagi Dokter Fala Adinda. Hai, selamat pagi semuanya. Sehat nih semua? Sehat, saya mewakili semua sehat. Dok, ini dokter kelihatan sehat terus nih ya, walaupun jadi relawan kemarin selalu tampil sehat. Nah ini kita perlu tahu nih dok, ada apa sih ini kok bisa tetap sehat dan kenapa dokter itu waktu itu siap menjadi relawan? Kan risikonya banyak. Oke dok, silakan dok. Iya, ya kalau siap ya siap lah. Ya mudah-mudahan yang bisa diberikan untuk negara ya dilakukan. Itu aja sih sebenarnya. Gitu ya dok ya. Oke, dok ketika menjadi relawan kan dokter di sana bertemu dengan banyak pengusaha juga yang terkena COVID tentunya. Nah tentunya dokter jadi tahu gaya hidupnya mereka dan akhirnya ketika mereka sakit mereka akhirnya dokter melihat banyak orang sakit dan akhirnya dokter hari ini mungkin punya rumus tuh untuk para pengusaha di sini agar tidak sampai terpapar oleh COVID-19 gitu. Silakan. Sebenarnya kalau saya berbicara di depan wira swasta gitu ya, pengusaha, sebenarnya saya lebih suka gitu ya berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya kita harus beradaptasi di tengah pandemi. Yes. Gitu. Ada 2 poin penting yang seharusnya kita kedepankan. Yang paling pertama adalah bagaimana kita menjaga kesehatan diri kita sebagai seorang manusia yang harus bekerja. Gitu. Itu jelas ada yang namanya taat protokol. Yang paling pertama adalah jaga jaraknya, yang kedua adalah dipakai maskernya, lalu yang ketiga adalah hand hygiene. Itu selalu diingatkan berkali-kali, bahkan puluhan kali, udah ratusan ribuan kali. Dan pasti sudah hafal semua. Gitu. Lalu peningkatan sistem imun, olahraga, istirahat cukup, makan yang adekuat, itu sudah pasti selalu diingatkan dan selalu kita sering baca di artikel. Itu adalah cara kita menjaga kesehatan diri kita sendiri sebagai pelaku kerja. Sebagai diri kita yang harus bekerja setiap hari. Sebagai diri kita yang wirausaha, sebagai diri kita yang pengusaha, sebagai diri kita mungkin yang karyawan saat ini. Tapi ada nih yang nomor 2 yang paling penting ketika saya berbicara mengenai seorang pengusaha adalah bagaimana kita menjaga keamanan customer kita. Karena pandemi ini sifatnya adalah kita bagaimana kita harus beradaptasi dan kita menjaga keselamatan orang-orang yang kita berikan jasanya. Taruhlah kita sebagai pengusaha kita memberikan jasa makanan. Bagaimana kita menjaga customer kita, kesetiaan mereka agar mereka tetap bisa membeli dari kita. Adalah kita beradaptasi supaya perusahaan kita, company kita, atau misalnya usaha kita, usaha kecil-kecilan, besar-besaran, menengah, dan lain sebagainya tidak bangkrut diterjang pandemi. Ini berat, saya tahu. Oleh karena itu dibutuhkan adaptasi. Bagaimana sikap kita sebagai manusia untuk bisa hidup di tengah pandemi ini. Mungkin yang dulunya hygiene-nya tidak terjaga sebagai seseorang yang pengusaha di bidang kuliner. Yang dulunya ya mungkin hygiene-nya oke lah gitu ya. Tapi sekarang kita harus mengedepankan hygiene agar customer bisa percaya untuk beli makanannya di tempat kita. Itu penting. Bagaimana kita menyambung rasa kepada customer-nya agar kita mau untuk berbelanja di tempat Anda. Ini adalah poin yang sangat penting. Bahwa keselamatan saya sebagai customer, sebagai konsumen, itu ada di tangan Anda. Ada di tangan para pengusaha ini. Gitu. Saya seharusnya sudah lepas tangan terhadap apa yang saya beli ini sudah harus dan wajib COVID free.
Misalnya, Anda menyediakan jasa apa? Anda menyediakan jasa minuman misalnya gitu. Apa yang bisa Anda lakukan agar Anda bisa memancing customer di tengah adaptasi pandemi seperti ini? Misalnya Anda membungkusnya dengan rapi, Anda menyiapkan karyawan-karyawan Anda dengan masker yang lengkap, face shield yang lengkap, handscoon yang lengkap. Saya memberikan contoh misalnya restoran-restoran di mall. Saya bisa membedakan mana yang SOP-nya sangat taat, mana SOP-nya asal-asalan. Dan tentu saya sebagai konsumen, saya berhak memilih saya mau masuk yang mana. Tentu saya akan memilih karyawan-karyawannya yang taat pada protokol. Dan itu siapa pemangku kebijakannya? Anda sebagai pengusaha, Anda sebagai bos di sini. Jadi Anda yang mengatur sendiri bisnis di tengah pandemi ini. Selain Anda harus menjaga kesehatan Anda sendiri, tapi Anda memiliki tanggung jawab yang luar biasa, sangat besar terhadap kesehatan dari konsumen. Gitu. Ya, oke. Dok, kalau kita bicara di Indonesia ini kan kalau berita lagi ditiup kenceng, itu semuanya langsung siap-siap. Artinya pengusaha makanan juga langsung protokol kesehatannya jalan. Tapi begitu rasanya rada kayaknya sudah ada COVID nih, kayaknya nih, lalu turun. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Dok. Bagaimana sih caranya agar sebenarnya dari siapa nih yang bertanggung jawab untuk menyampaikan berita ke masyarakat agar tidak yang berita benar lebih banyak dibanding hoax ini menurut dokter ketika dokter melihat ini? Pandemi ini menjadi frustrating kenapa? Karena arus informasinya deras. Dan di kita harus menjadi seseorang yang cukup berwawasan, cukup bijaksana, dan cukup dewasa untuk bisa saring sebelum sharing. Ya. Gitu. Jadi yang paling pertama adalah sebenarnya kebijaksanaan dari kita sendiri untuk stop di kita sampai itu berita terbukti legitimate. Gitu. Ada yang namanya critical appraisal kalau kita mau berbicara. Jadi apakah berita tersebut sudah dibuktikan oleh orang-orang yang kredibel di bidangnya? Itu bisa kok dibaca. Artikelnya dibuka. Siapa artikel ini sudah divalidasi oleh siapa? Company tempat saya bekerja, semua artikelnya divalidasi oleh dokter-dokter yang terpercaya yang memang berhak untuk mengutarakan kalimat tersebut. Jadi tidak serta-merta hanya editor aja yang nulis. Ya. Tapi divalidasi lagi oleh dokter-dokternya, divalidasi lagi oleh apoteker-apotekernya. Itu menandakan bahwa company tempat saya bekerja itu bertanggung jawab atas semua konten yang keluar. Artinya konten yang keluar dari company saya legit. Ya. Benar. Karena telah tervalidasi oleh orang yang benar mengerti dan benar sekolah di bidangnya. Harusnya itu cukup mudah. Jadi selama kita mendapatkan informasi, berarti udah stop di kita cari critical appraisal-nya, kita cari pembuktiannya. Walaupun ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, kita itu sebenarnya ilmu pengetahuan itu harus bisa dibantah karena kalau tidak akan namanya adalah dogma. Jadi ilmu pengetahuan itu akan sangat liquid, akan sangat fluid. Mungkin yang 2 bulan lalu saya ceritakan hari ini bisa berbeda. Yang saya omongin hari ini mungkin 2 minggu lagi bisa berbeda. Itu namanya ilmu pengetahuan. Namun yang hari ini saya katakan adalah berbasis ilmu pengetahuan yang sedang hari ini terjadi. Gitu. Jadi dengarkan orang yang memang kredibel di bidang. Sulitnya Indonesia sekarang adalah semua itu mau berlomba-lomba untuk berbicara yang tidak sesuai dengan bidangnya. Militer berbicara tentang kesehatan, BIN tiba-tiba berbicara tentang vaksin. Ini menjadi bias di masyarakat sehingga masyarakat bingung lalu saya harus mendengarkan siapa. Gitu. Saran saya adalah dengarkan orang yang memang sudah bertahun-tahun ada di bidangnya. Saya ketika berbicara tentang ekonomi tentu tidak legitimate. Kenapa? Karena saya bukan orang ekonom. Ketika saya berbicara tentang orang ekonomi, maka saya sifatnya adalah, oh ya udah berarti saya tidak bisa diperdebatkan, saya tidak bisa dipertanyakan. Gitu. Dan saya tidak bisa menjadi sebuah kutipan. Ya, gitu. Karena tidak ada bukti, tidak ada basis data apapun, tidak ada basis ilmu apapun. Yes.
Karena kan gitu. kalau yang namanya bicara itu kan kalau orang Jawa ngomong nggak kulaan ya dok, bahaya banget ya. Jadi harus Iya, ada yang benar-benar betul. orang yang expert yang menyatakan baru kita dengar. Dok, tadi kalau Nah, kita bicara soal bahwa tadi pertama bahwa pengusaha harus jaga kesehatan, kemudian juga dari sisi pengusaha juga harus membuat customer-nya aman, dok, supaya paling enggak sobat expo dan pengusaha yang ada tempat ini juga jadi tahu keadaan di Wisma Atlet. Boleh dong dok dibocorin dikit. Sebenarnya di sana tuh seperti apa sih? Benar-benar dokter melihat orang yang sakit sedemikian banyak, kemudian mereka, nah supaya mereka nih yang ada di luar nggak sampai masuk ke sana itu, gitu dok. Mungkin cerita oke. dikit dong dok, waktu jadi Eh, di sana. saya rasa kayak gitu udah nggak relevan ya, karena COVID ini udah bener ada. Jadi yang di dalam sana udah nggak perlu diceritakan bahwa COVID-19 ini tuh ada dan buktinya semuanya jelas. It's just one Google away and then Google Pic is every day Ya, gitu. ya, Jadi ada dan DKI Jakarta itu tren dalam 1 bulan ini sangat mengerikan. I told you ini sangat mengerikan. Dalam 2 hari DKI Jakarta menyentuh 1.000 kasus baru per hari. 1.000 kasus itu sebelumnya adalah data satu negara Indonesia. Tapi diambil semua udah DKI Jakarta. Untuk DKI Jakarta aja. Dan ya. itu bukan hasil tracing, itu hasil kasus infeksi murni. Oke. Gitu. Jadi ini sangat mengkhawatirkan. COVID-19 di DKI Jakarta, saya bisa bilang sangat mengkhawatirkan. Tenaga kesehatan sudah overwhelmed, fasilitas kesehatan sudah hampir nyaris full. Apa nih worst case skenario-nya? Worst case skenario-nya adalah jika Anda ini terinfeksi dan bergejala, maka Anda akan sekarat dan kesakitan tanpa pertolongan karena fasilitas kesehatan penuh. Ya, oke. Gitu. Itu adalah risiko terberat yang bisa Anda dapatkan bila Anda abai terhadap protokol kesehatan. Jadi Gitu. sesuatu yang sangat luar biasa bisa terjadi ya, dan ini kadang-kadang masalahnya gini dok, kalau kita bicara lah kemarin 17 Agustus dok, itu kan banyak orang nih, kalau saya mendengar teman-teman saya di Jogja itu sampai mereka nggak berani keluar rumah gara-gara Jogja kayak cendol dok. Jadi artinya benar-benar orang-orang ke Jogja semua antrian panjang, protokol kesehatan nggak berjalan. Nah ini seharusnya dok sebagai seorang dokter itu mestinya seperti apa sih? Kalau kemarin kita bicara soal Idul Fitri aja bisa mampu ditahan. Kenapa sih kok sekarang ini seolah-olah tidak bisa ditahan lagi dan seolah-olah ekonomi jadi lebih penting dibanding kesehatan. Menurut dokter bagaimana dok? Eh, iya, tentang ekonomi itu di luar kemampuan Yes, saya. betul. Saya juga nggak ngerti ya kenapa sektor ekonomi mungkin yang diperhatikan, ya, kesehatan di nomor 2 kan. Saya nggak ngerti Oke. gitu. Tapi Sekarang saya saya dok. paham. Iya. Saya paham pandemi ini frustrating dan ini sudah 7 bulan kita berjalan. Gitu, dan pasti orang-orang akan mulai kendor, akan mulai lengah. Maka saya akan selalu mengingatkan dan mengingatkan. Dan hari ini terjadi DKI Jakarta zona merah lagi. Yes. Ini adalah the worst skenario yang terjadi. Mungkin 3 bulan lalu Jakarta tuh udah mulai turun. Karena apa? Karena orang udah mulai kesadarannya naik nih. Mereka sudah mulai protokol kesehatannya kan udah mulai mereka lakukan kan. Ya. Gitu, kesadaran akan menjaga kesehatan itu tinggi, lalu tiba-tiba mereka turun, mereka abai karena ngerasa oh ya udahlah gitu, gue juga kalau sakit juga nggak biasa-biasa aja, akhirnya mereka kendor, Ya. and then boom, hari ini datang. Oke, dok. Kalau bicara soal ini, saya sering ketemu banyak pebisnis dan mereka mengatakan gini, dok. Di sekitar kita, di depan saya, bahkan ini kan banyak virus nih ya ceritanya, banyak virus. Udahlah, yang penting saya nggak apa-apa, saya keluar, saya kumpul yang nggak apa-apa. Yang penting kan sayanya sehat. Nah, bagaimana dengan persepsi seperti itu, dok? Nah, COVID-19 tidak berlaku seperti itu. Kenapa? Karena COVID-19 itu bisa mati orangnya. Bahkan kepada orang yang sehat dan tidak punya komorbid sekalipun. Saya kalau terinfeksi, kemungkinan matinya juga sama besar dengan orang yang sebelah saya. Gitu. Jadi ini tuh kayak Russian roulette, 50%. Jadi saya nggak akan mau ngambil risiko kena virus itu. Karena saya juga bisa mati. Oke. Walaupun saya sehat. Ya. Gitu. Jadi lebih baik saya tidak terinfeksi dibanding ketika saya terinfeksi, tiba-tiba saya mati. Nah, ternyata Gitu. mendengarkan Karena pagi ini ngeri banget kan gitu ya.
Dan orang Karena tidak ada orang yang bisa menjamin dia terinfeksi dan dia tidak bergejala. Ya. Tidak ada yang bisa. Jadi kalau saya mengibaratkan COVID-19 itu kayak kayak kita disuguhin 10 coklat gitu ya. Kita dikasih nih, lalu kita ambil satu. Nah, yang satu itu bikin mati. Will you take the chance of it? It's still no. Oke. Gitu. Oke, Dok. Ini kan ngeri banget, tapi nyatanya kalau kita lihat, kalau dokter sebagai seorang dokter nih, yang pernah terlibat sebagai relawan juga, seharusnya kereta api yang berjalan hari ini, yang misalkan tiap hari penuh sesak, harusnya seperti apa, Dok? Dokter sebagai tenaga kesehatan. Seharusnya, menurut dokter. Ini nggak ada salah benar. Ya. Sekarang gini, ini adalah tatanan, kita nggak pernah punya tatanan ideal. Gitu, karena kita akan bertabrakan dengan berbagai macam regulasi, apalagi kita bertabrakan dengan pemerintahan. Artinya saya tidak berhak berada pada tatanan ideal itu. Yang saya bisa lakukan adalah yuk manusianya yuk. Kalau bisa dihindari keramaian, yuk kita hindari keramaian. Kalau misalnya kita bisa jaga diri kita, kesehatan kita, yuk kita jaga diri kita. Kita sebagai pemangku keamanan bagi konsumen, yuk kita jaga konsumen kita. Kita jaga karyawan-karyawan kita. Misalnya kita sebagai CEO dari sebuah company, ketika kita mengharapkan karyawan kita untuk masuk ke dalam kantor, untuk meeting misalnya gitu, berarti kita yang wajib bertanggung jawab atas keselamatan karyawan-karyawan kita. Karena apa? Karena kita yang memerintahkan mereka untuk masuk. There's no borderline di sini. Gitu. Oke, Dok. Jadi semakin besar kita memiliki hierarki, semakin besar pula tanggung jawab kita untuk menjaga keselamatan orang-orang yang kita perintah. Gitu. Oke, Dok, ada penanya, Dok, ini ya. Saya bacakan ya, Dok ya. Dari seseorang yang bertanya mengenai menjaga kesehatan customer, usaha saya di bidang pariwisata yang sangat berdampak dengan pandemi. Saya membaca bahwa vaksin COVID itu masih belum jelas kapan ketersediaannya. Ada yang ngomong 2021 sudah ready, ada yang bilang Q3 2021 uji klinis. Apakah dokter punya informasi yang lebih valid, Dok? Karena mungkin dokter lebih dekat dengan dunia medis. Sebenarnya apa sih yang terjadi di lapangan sekarang, Dok? Vaksin sedang ongoing. Ongoing adalah ongoing studinya, pembuatannya, trialnya. Gitu. Jadi ya it's still ongoing di dunia gitu. Dan nggak ada yang bisa memastikan kapan keluar. Oke, Dok, pertanyaan kedua. Ada saran untuk industri restoran agar tidak jadi kasus seperti kedai kopi di Korea. Di sana sudah melakukan protokol kesehatan sebagai social distancing, sudah sangat rapi, pakai masker, ventilasi. Kasusnya terjadi karena ada super spreader OTG. Gimana, Dok? Kalau kasus gini, artinya kita udah jaga, tapi tetap gitu. Gimana sih sebaiknya, Dok? Ya ini frustrating memang, karena restoran itu kita membuka masker di sana dan orang ngobrol. Gitu. Dan apalagi tren di Jakarta dan tren di Indonesia adalah kita menggunakan restoran dan coffee shop sebagai tempat untuk ngobrol instead of tempat untuk makan only talk gitu. Jadi memang ada perilaku yang memang harus kita ubah. Seperti misalnya kita harus modifikasi misalnya tempat jika memungkinkan. Misalnya jarak tempat duduk diperjauh. Yang tadinya mungkin rekomendasi WHO adalah 1,5 meter jarak aman. Tapi kalau untuk di restoran, maka kita harus jadikan 3 meter. Oke. Gitu. Itu mau nggak mau. Itu kita harus bertahan. Dan saya pun sekarang, saya pun mencari restoran satu. Saya harus mencari ini sharing ya, gitu. Sistemnya sharing. Saya hanya mencari restoran satu. Saya hanya mencari restoran yang outdoor sekarang. Ya. Saya hanya mencari restoran yang sepi. Ya. Saya hanya mencari restoran yang jarak tempat duduknya super jauh. Gitu. Mungkin kalau saya bisa ngomong gitu ya, Fong Kitchen itu adalah restoran yang paling ideal untuk COVID friendly. Fong Kitchen itu di SCBD. Itu jarak tempat duduknya jauh, tempatnya terbuka, dan pelayanan waitersnya sangat baik. Mereka pakai face shield, mereka pakai masker, mereka pakai hand glove. Which is good. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa mereka serius dan mereka peduli. Itu penting. Gitu. Oke, Dok, kalau kita bicara soal pengusaha, kalau kita lihat lah ya, kita bicara dari yang restoran berbintang sampai restoran yang biasa. Kadang-kadang kan mereka begitu tidak ada berita, mereka bakar sate juga langsung sambil ngobrol sama teman di sebelahnya dan yang lain. Kita sebagai orang awam nih, sebaiknya kalau ada seperti itu benar-benar kita udah nggak berani, benar-benar jangan ambil itu makanan atau bagaimana, atau ada cara lain gitu, Dok? Kalau saya tidak, makanya itu. Kalau saya sebagai konsumen, saya tidak akan mengambil. Ya, makanya kembali lagi ke pengusaha. Pengusaha mau nggak mengorbankan itu?
Ya. Gitu. Oke. Pengusaha harus menjamin keamanan konsumennya. Karena kalau saya tentu tidak merasa aman dengan kondisi seperti itu, dengan tatanan dan skenario seperti itu. Oke, kalau secara protokol kesehatan kan kita digunakan termometer untuk tes dan termogan. Tapi dok, saya pernah datang ke satu resto, kemudian di situ suhu saya dikatakan Pak suhunya 26 gitu. Nah ini kan termometernya rusak nih. Gimana sih sebenarnya soal alat-alat termogan seperti itu, ada kalibrasinya nggak sih sebenarnya dok? Supaya kita juga ada. Tapi berapa lama sekali mesti dikalibrasi itu dok? Seharusnya. Ya kalau udah nggak benar seharusnya kalibrasi sih. Gitu aja ya, ya itu dok? kan, ya itu kan ya teknis lapangan lah kalau yang kayak gitu. Oke dok. Ini kan waktu sudah mendekati akhir dok. Terakhir dok, closing statement dari dokter. Tadi dokter Ya. sangat berbahaya sekali. Tambahin dikit dong dok, supaya kita semua jadi lebih, hari ini paling nggak setengah dengerin ini kita jadi lebih takut dan pengusaha juga punya tanggung jawab yang makin besar. Silakan dokter. Oke, sebentar. Oke, yang paling penting adalah sebagai manusia yang bekerja, maka jangan lupa untuk dijaga kesehatannya. Karena kalau kita tidak menjaga kesehatan, maka kita tidak bisa bekerja. Gitu ya. Dan yang kedua adalah sebagai seorang yang memperkerjakan orang lain dan banyak orang lain yang menyangkutkan hidupnya kepada Anda, maka jadilah seseorang yang bertanggung jawab pada orang banyak. Pastikan keamanan mereka. Pastikan keamanan konsumen, pastikan keamanan customer. COVID-19 ini, it's getting worse. I still tell you it's getting worse. Jadi hati-hati, jangan lengah. Ya, itu aja. Dan jangan sampai sakit. Terima kasih. Ya, oke dok. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhirin dok. Pagi Bu Adinda, apakah ada saran untuk bekerja dengan maksimal dan tetap mendapat waktu istirahat yang cukup? Ini agak sedikit, tapi supaya ini dikasih tip dikit dok. Bagaimana dok? Antara istirahat maksimal, kerja tetap di tengah COVID, istirahat cukup. Apa yang mesti dilakukan? Tip kesehatannya dok. Iya, kita punya waktu 24 jam ya, gitu. Jadi ya kalau sekarang adalah ya kita harus bagi waktu dan be wise untuk bagi waktu gitu antara bekerja dan istirahat gitu. Karena ya sekarang prioritas kita adalah sehat. We cannot afford any sickness even in an inch of our body. Gitu. Karena sakit sekarang tuh udah nggak bisa. Gitu. Jadi sehat adalah prioritas. Terima kasih sekali Dr. Fala Adinda hari ini sudah mengisi acara ke Sobat Expo dalam acara Game Changer. Semoga dokter tetap sehat, tetap berkarya untuk Indonesia dan menjadi orang yang makin dahsyat dan memberkati banyak orang. Terima kasih dokter. Kita kesempatan. Terima kasih.